Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasi tentang kelebihan dan kekurangan topologi jaringan. Di sini ada dua anggota. Yang pertama saya sendiri, Vintan Aifadita, NIM 16080201282. Yang kedua Muhammad Ainun Najib, NIM 17081201172. Dan yang selanjutnya pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu bentuk struktur jaringan yang dibangun atau diinstalasi sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya menggunakan media kabel atau media wireless. Dan selanjutnya di sini ada topologi star. Topologi star atau kita sering menyebutkan topologi bintang, yang disebut topologi jaringan yang menggunakan sebuah switch atau hub untuk menghubungkan antar node klaim. Topologi star merupakan topologi yang sering digunakan untuk instalasi jaringan pada umumnya. Dan di sini topologi star ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya itu tingkat keamanan yang cukup baik. Dan yang kedua, bersifat fleksibel atau mudah dalam hal instansi. Yang ketiga, proses pertukaran data yang tidak terlalu rumit. Yang keempat, mudah dalam hal troubleshooting jaringan karena satu klien menggunakan satu jalur akses. Yang kelima, mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer klien. Dan yang kedua, kekurangannya di sini yang pertama, jika switch atau hub titik pusat rusak, maka seluruh jaringan akan down. Yang kedua, jika terlalu banyak pengguna, maka lalu lintas akan semakin padat dan membuat jaringan menjadi lambat. Yang ketiga, dalam proses instansi memboroskan banyak kabel. Yang keempat, boros kabel maka akan secara otomatis memakan biaya yang cukup banyak. Yang kelima, jika port dalam hub atau switch salah satu rusak, maka tidak dapat dipergunakan. Bahkan dalam jangka panjang akan merusak port-port yang lain. Dan selanjutnya ada topologi bus. Topologi bus bisa dibilang topologi yang sangat jadul zaman dulu, orang-orang bilang, karena topologi ini hanya menggunakan sebuah kabel backbone yang berjenis koaksial yang melinatang di sepanjang node klaim, dan pada ujung kabel koaksial diberi T konektor sebagai end-to-end kabel. Dan di sini topologi bus ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya proses biaya instalasi yang cukup murah karena menghemat kabel. Yang kedua, mudah dalam hal instalasi. Yang ketiga, maintenance jaringan tidak rumit. Yang keempat, mudah dalam penambahan klien dan tidak mengganggu jaringan yang lain. Dan kekurangannya, yang pertama, jika salah satu kabel pada jaringan putus, maka akan mengganggu jaringan yang lain. Yang kedua, proses pengiriman dan penerima data yang kurang terkoordinir, artinya sering terjadi tabrakan data saat proses pengiriman data. Yang ketiga, tidak dapat dikembangkan untuk jaringan kedepannya. Dan selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring merupakan hal yang menghubungkan antar PC dengan PC yang lain.
tanpa menggunakan hook atau switch. Dalam proses instalasi hanya menggunakan LAN card yang tersedia dalam PC. Di sini ada kekurangan dan kelebihan topologi ring. Yang pertama, kelebihannya proses instalasi yang menghemat kebutuhan kabel. Yang kedua, proses instalasi yang cukup mudah. Yang ketiga, biaya instalasi yang murah. Yang keempat, semua koin dianggap sama karena berada dalam satu jalur backbone. Yang kedua ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya tingkat keamanan yang kurang. Yang kedua, troubleshooting yang sulit untuk ditangani. Yang ketiga, jika salah satu koneksi terputus, maka koneksi yang lain akan ikut terputus. Yang keempat, jaringan bersifat kaku dan tidak dapat dikembangkan untuk kedepannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Frinta Ayu tentang masalah kelebihan dan kekurangan topologi jaringan. Yang pertama ada topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan perpaduan antara topologi star dan topologi bus. Bahkan bisa juga ditambahkan untuk ring. Beberapa infrastruktur yang terdapat dalam topologi ini membuat topologi ini semakin rumit dan perlu instalasi yang khusus. Topologi tree menggunakan backbone sama halnya dengan topologi bus. Pada backbone berfungsi sebagai jalur tulang punggung jaringan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan topologi tree. Yang pertama ada kelebihan dari topologi tree sendiri ada dua. Yang pertama, merupakan jaringan yang besar sehingga dapat mengelompokkan antara satu topologi dengan topologi yang lainnya. Yang kedua, keamanan yang sangat terhandle. Selanjutnya adalah kekurangannya. Kekurangan topologi tree sendiri terdapat 4, yaitu yang pertama proses instalasi yang rumit, yang kedua troubleshooting yang tidak mudah karena mencakup jaringan yang besar, yang ketiga biaya instalasi yang mahal, dan yang keempat kinerja jaringan akan lambat karena user pengguna semakin banyak. Topologi yang selanjutnya adalah topologi mesh. Merupakan topologi yang didesain dalam hal pemilihan rute jaringan yang banyak. Dalam topologi mesh terdapat banyak rute yang berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur yang lain sedang dalam keadaan down. Kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihan topologi mesh tersendiri ada 5. Yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan cukup banyak. Yang kedua, tidak berebut jalur pada saat proses pengiriman data. Yang ketiga, bandwidth yang cukup lebar. Dan yang keempat, teknik security yang baik pada topologi ini. Dan yang terakhir, sekaligus yang kelima adalah mempunyai jalur cadangan untuk dilewati beberapa paket data. Kekurangan topologi mesh sendiri ada 4. Yang pertama, saat proses instalasi sangat membutuhkan banyak kabel karena jalur yang digunakan sangat banyak. Yang kedua, menjadikan tempat instalasi sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Yang ketiga, proses instalasi jaringan yang cukup rumit karena harus menggabungkan jalur satu persatu antar PC komputer. Yang keempat, memakan biaya instalasi yang mahal karena membutuhkan banyak kabel. Topologi jaringan yang terakhir adalah topologi peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan komputer sederhana, biasanya hanya digunakan 2 buah komputer yang dihubungkan dengan satu kabel perantara. Jaringan peer-to-peer sering digunakan pada saat proses tukar-menukar data antar PC.
Kelebihan dari topologi peer-to-peer sendiri ada 4. Yang pertama, bandwidth yang sangat besar. Yang kedua, instalasi yang cukup mudah. Yang ketiga, tidak memakan biaya yang mahal. Yang keempat, masing-masing PC dapat berperan sebagai klien atau server. Selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan dari topologi peer-to-peer adalah yang pertama, segi keamanan yang sangat kurang. Yang kedua, sulit dikembangkan untuk kebutuhan kedepannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.